Hai, apa kabar? Selamat datang di channel VPSDN Faith to Grow kelas 6. Hari ini kita sudah masuk ke tema 6, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, menjelaskan upaya mengisi kemerdekaan. Oke, sekarang mari kita mulai. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kita sudah pernah mempelajari sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, di pembelajaran hari ini, kita akan mengulang lagi sedikit mengenai sejarah proklamasi Indonesia, makna proklamasi, dan juga ada makna proklamasi ditinjau dari beberapa aspek. Sejarah terjadinya proklamasi. Kemerdekaan Indonesia diraih melalui proses perjuangan yang panjang sampai akhirnya bangsa Indonesia menjadi negara yang merdeka. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan kamu lihat video berikut ini ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, setelah tadi kamu melihat video sejarah singkat proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekarang kita masuk ke makna proklamasi. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945.
Nah, adapun makna proklamasinya yang pertama adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan pemberitahuan kepada bangsa sendiri dan dunia luar bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Merdeka dalam artian bebas dari penjajahan. Kemudian, Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan bebas menentukan nasib bangsanya sendiri. Hal ini menunjukkan makna proklamasi sebagai pernyataan de facto, yang berarti pernyataan kemerdekaan Indonesia sesuai dengan kenyataan meskipun belum diakui secara resmi oleh negara lain. Selanjutnya, proklamasi dilanjutkan sebagai pengakuan de jure, yaitu pengakuan dari negara lain. Oleh karena itu, proklamasi memiliki makna lahirnya sebuah negara Indonesia. Proklamasi juga memiliki makna sebagai titik puncak perjuangan bangsa Indonesia, dilandasi oleh penderitaan rakyat akibat penjajahan. Selanjutnya kita masuk ke makna proklamasi ditinjau dari beberapa aspek. Makna proklamasi ditinjau dari beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek spiritual, kemudian yang kedua aspek hukum, yang ketiga adalah aspek sosiologis, yang keempat aspek politis, dan yang kelima aspek historis. Oke, kita cek ya satu-satu setiap aspeknya. Yang pertama, aspek spiritual. Makna proklamasi secara spiritual maksudnya bangsa Indonesia meyakini bahwa kemerdekaan terjadi berkat rahmat Tuhan. Hal ini menunjukkan Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana terdapat dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya adalah aspek hukum. Proklamasi ditinjau dari aspek hukum memiliki makna berlakunya hukum Indonesia yang pelaksanaannya disesuaikan dengan rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu aspek sosiologis. Makna proklamasi ditinjau dari aspek sosiologis berarti perasaan bebas dan merdeka secara fisik dan mental. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu aspek politis. Makna proklamasi ditinjau dari aspek politis berarti bahwa Indonesia sudah memiliki pemerintah sendiri dan kedudukan Indonesia di dunia sama dengan negara lain yang sudah merdeka. Aspek yang terakhir yaitu aspek historis. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia ditinjau dari aspek historis merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah dan menjadi titik awal Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Makna proklamasi hendaknya mendorong kita untuk bersikap setia dengan Indonesia dengan cara memegang teguh nilai-nilai perjuangan para pahlawan serta ikut serta dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan kewajiban sesuai peran dan posisi masing-masing sebagai warga negara Indonesia. Sebagai siswa, kalian juga berkewajiban untuk turut serta mengisi kemerdekaan dengan belajar yang tekun, mencetak prestasi yang membanggakan, menjadi pribadi yang santun, peduli, mau menolong orang yang kesusahan, dan mematuhi hukum atau tata tertib yang berlaku. Oke, sekarang kita masuk ke upaya mengisi kemerdekaan. Selain
lain, untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara, belajar dengan tekun juga merupakan salah satu cara kita mengisi kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui, kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan yang panjang dari para pahlawan. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya hingga akhirnya bangsa kita dapat merdeka. Nah, saat ini sudah menjadi tugas kita sebagai generasi muda untuk mewujudkan tujuan kemerdekaan bangsa. Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, keempat, hal tersebut merupakan tujuan kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 di alinea keempat. Nah, kira-kira apa sih hal yang dapat kamu lakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut? Berikut adalah beberapa contohnya. Yang pertama, menjalankan kewajiban sebagai umat beragama sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, belajar dengan giat dan rajin sehingga kita menjadi generasi yang cerdas, kreatif, berpendidikan maju, dan tidak kalah dari bangsa lain. Dengan pendidikan diharapkan masyarakat dapat sejahtera. Kemudian contoh yang ketiga yaitu menjaga kelestarian alam dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Yang keempat, menjaga lingkungan dengan mengurangi dan mengolah sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali. Kemudian contoh yang kelima, mematuhi aturan yang berlaku dimanapun kita berada. Dengan demikian akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman. Dan contoh yang terakhir, memiliki kepribadian yang positif seperti mandiri, bertanggung jawab, jujur, peduli, dan pekerja keras. Jadi, sebagai siswa, apa upaya yang kamu lakukan dalam mengisi kemerdekaan? Nah, ada quotes nih untuk kalian. Jangan takut untuk melangkah, karena jarak 1000 mil pun dimulai dari 1 langkah. Artinya, kalian jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal yang baru dan berdampak positif untuk kalian. Karena kita tidak akan pernah tahu, mungkin saja langkah tersebut dapat membuka jalan kesuksesan untuk kita. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia. Bye-bye, sampai jumpa lagi di video berikutnya.